Topik selanjutnya adalah mengenai penyerapan air dan mineral pada tumbuhan. Sebagian besar tumbuhan mampu memindahkan senyawa toksik, misalkan logam berat, dari tanah dengan cara penyerapan melalui akar dan kemudian menyimpannya di dalam sel atau di dalam tubuh tumbuhan tersebut. Contohnya seperti yang terjadi ketika ada badai Katrina di New Orleans, di mana setelah terjadinya badai, bunga matahari digunakan untuk menghilangkan senyawa toksik dari tanah di negara bagian New Orleans. Kemudian bunga matahari juga telah digunakan untuk membersihkan limbah radioaktif di Chernobyl, Rusia. Kemampuan akar untuk melakukan penyerapan nutrisi maupun penyerapan logam berat disebabkan karena pada akar ini terdapat rambut-rambut akar yang berfungsi untuk memperluas area permukaan penyerapan pada akar. Air dan zat terlarut akan bergerak dari epidermis dan korteks menuju silem melalui 3 cara, yaitu secara simplas melalui sel, atau secara apoplas melalui dinding sel atau ruang antar sel, atau transport air dan zat terlarut pun bisa dilakukan secara gabungan atau kombinasi dari kedua cara tersebut. Misalkan secara simplas pertama kali, kemudian melewati membran, melewati dinding sel. Nah, pada saat melewati dinding sel, maka proses pergerakan ini terjadi secara apoplas. Pada akar terdapat suatu jaringan yang disebut sebagai endodermis yang berfungsi untuk mengendalikan laju aliran air dan mineral hingga sampai ke bagian silem. Karena pada endodermis tersebut terdapat suatu lapisan yang disebut sebagai pita Kaspari, yaitu merupakan suatu lapisan bersuberin pada dinding sel endodermis yang berfungsi untuk menghentikan aliran air dan zat terlarut yang akan memasuki silem melalui dinding sel atau yang bergerak secara apoplas. Pita Kaspari pada sel endodermis juga akan seolah-olah memaksa air dan zat terlarut yang akan masuk ke dalam silem secara apoplas untuk kemudian berbelok masuk ke dalam sel endodermis, melintasi membran semipermeabel, hingga kemudian akhirnya bisa ditransportasikan secara simplas menuju perisikel dan akhirnya ke bagian silem dan akhirnya ditransportasikan ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah jalur transport materi atau transport air dan mineral melalui akar yang dilakukan melalui jalur ekstraseluler atau secara apoplas dan jalur intraseluler yaitu secara simplas.